pertanyaan selanjutnya, tadi sempat terputus ya, terkait keaktifan Endah di dunia dakwah dan kepemudaan, tentunya di tempat Endah saat ini. Kenapa Endah pengen masuk ke dalam dunia dakwah tersebut? Apa yang melatar belakanginya gitu? Boleh diceritakan? Oke, ada ustadku yang bilang tuh seperti ini. Kalau kita ingin memperbaiki sebuah negeri, itu dimulai dari memperbaiki pemudanya. Iya. Dari mana sih kita memulainya? Nah, itu dimulai dari masjid. Oh. Gitu. Jadi memang hari ini saya juga lagi sedang fokus di kepemudaannya itu di remaja masjid. Memang sebenarnya sih remaja masjid itu awal mulanya itu dari tahun 2013 dan masih aktif alhamdulillah sampai hari ini. Ya. Gitu. Oke. Menarik ya apa statement dari Ustadz. Ya, tadi saya bilang menarik ya statement dari ustadznya atau gurunya Endah yang mengatakan bahwa untuk memperbaiki bangsa itu harus dimulai dari masjid ya. Nah, bisa saja kehancuran umat, kehancuran bangsa dan negara itu karena rakyatnya atau bangsanya itu kurang memperhatikan masjid gitu ya. Iya. Kan kalau kita dengar dulu ya waktu zaman SMK itu kan kalau di Muhammadiyah itu kan banyak sekali pelajaran agama ya. Dan saya memang ada sempat guru saya yang bilang gitu ya, bahwa dulu di zaman Rasulullah itu masjid itu kan hanya tempat ibadahnya yang seperti sholat, yang mahdoh gitu ya, yang wajib-wajib gitu ya. Tapi di zaman Rasulullah itu masjid itu digunakan untuk ibadah-ibadah ghairu mahdoh juga. Ada untuk pendidikan, untuk strategi perang dan lain sebagainya, ekonomi dan lain sebagainya. Jadi memang hari ini kita harus mengembalikan fungsi masjid yang sebenarnya, yang tidak hanya untuk kegiatan ibadah mahdoh aja seperti itu. Dan sempat kemarin remaja masjid kami ya, walaupun di kampung, di Temanggung yang kosong gitu ya, alhamdulillah kemarin juga sempat masuk di ISYAF. ISYAF itu wirausaha entrepreneur muda berbasis masjid. Oke. Gitu ya, yang diselenggarakan oleh ISYAF nasional waktu itu. Nah, ini yang menarik banget dari kata-kata tagline-nya ISYAF itu, masjid itu kita harus memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid. Jadi nggak hanya manusianya aja nih yang harus memakmurkan masjid, tapi masjid itu juga sebagai tempat untuk memakmurkan jamaahnya seperti itu ya. Bukan hanya masjid yang dimakmurkan, tapi jamaahnya juga termakmurkan seperti itu. Jadi masjid juga sebagai tempat mencari solusi permasalahan hidup umatnya gitu ya, permasalahan hidup jamaahnya gitu. Oke, menarik. Jadi masjid bisa dibilang saat ini mulai tergerus fungsi-fungsi lain dari masjid ya, yaitu selain sebagai fungsi ibadah mahdoh ya, tapi juga bisa digunakan sebagai fungsi untuk ibadah muamalah gitu ya. Endah masih bersama saya? Sepertinya terputus koneksinya. Iya, bentar. Ya, videonya sepertinya hilang. Udah. Oke. Ya, kembali lagi ke tadi ya, fungsi masjid yang mulai saat ini mungkin mulai tergeserkan. Tergeserkan karena sebenarnya jamaah masjidnya, baik itu yang kalangan usia muda maupun yang dewasa dan sudah sepuh gitu, itu memang di era kemajuan teknologi informasi ini sudah mulai terpengaruhi oleh kemajuan teknologi ini. Mungkin
kita bisa melihat bahwa televisi menyiarkan di jam prime time-nya itu sinetron-sinetron yang menjadikan apa ya, magnet untuk ibu-ibu terutama ya. Yang kita tahu sendiri, mungkin Endah juga salah satu penggemarnya, dan itu memang sengaja dipasang di jam prime time supaya apa ya, ada kesan ingin mencari rating untuk sudut pandang dari stasiun TV, tapi juga ada kesan ingin mengambil waktu, terutama waktu ibadah ya, ibadah dan waktu yang biasanya di zaman dulu itu jam-jam prime time itu biasanya kita bermain di masjid ya, belajar, mengaji, ibadah dan lain-lain. Tapi semenjak ada kemajuan teknologi, apalagi sekarang ada YouTube, Instagram dan sosial media yang lain, memang keinginan untuk ke masjid itu menjadi berkurang. Nah, mungkin Enda bisa menjelaskan ini strategi-strategi yang sedang dilakukan dan yang akan dilakukan oleh Enda dan teman-teman dalam bidang kepemudaan dakwah untuk mensiasati agar fenomena kemajuan teknologi ini tidak membawa dampak buruk, tapi juga bisa membawa dampak yang positif. Silakan, Enda. Oke, kita mulai dari saya ceritakan dulu ya, remaja masjid berhenti dulu gitu ya. Oke. Anak muda itu sukanya itu kan tongkrong dan sebagainya ya. Nah, kita menyiasati itu dengan membuat namanya ZIS, pengelolaan zakat infak sedekah. Jadi sebenarnya remaja masjid ini yang di kampungku itu didanai dari yang namanya pengelolaan zakat infak sedekah. Kita setiap bulannya juga sudah mentasarufkan gitu ya untuk du'afa dan lain sebagainya. Itu kita juga sebagian dari ZIS itu kita kasihkan setiap bulannya untuk mereka dan juga untuk mensupport kegiatan dari anak-anak mudanya, misalnya kajian, apalagi ya, atau kemarin waktu kegiatan Idul Adha kita nyate bareng dan lain sebagainya. Bentar, keluar kayak. Itu sih ya. Jadi memang harusnya untuk memakmurkan masjid itu harus ada keselarasan antara anak mudanya, orang tuanya, dan semua lapisan masyarakat. Jadi tidak bisa nih hanya pemudanya aja yang bergerak gitu ya, tapi orang tuanya nggak mendukung gitu misalnya. Memang harus ada kesesuaian seperti itu. Dan strateginya ya tadi itu, bagaimana kita membuat kegiatan-kegiatan yang menarik dan mereka tuh kalau ke masjid itu suasananya asik, nyaman, kita bisa ngobrol apapun seperti itu. Dan hari ini anak-anak muda itu kan apalagi di masa pandemi COVID ya, itu mereka itu sedang ada yang nggak bekerja, kemudian yang punya usaha gitu ya, kemudian turun omsetnya atau bahkan sampai nggak ada penghasilan dan lain sebagainya. Banyak juga yang nganggur dan lain sebagainya. Itu kita menyiasatinya itu dengan cara membuat kegiatan atau kajian yang membahas tentang ekonomi yang itu kita buat ekonominya itu bagaimana memanfaatkan teknologi digital hari ini biar handphone mereka itu nggak hanya digunakan untuk sosial mediaan gitu ya, stalking mantan kayak atau apa gitu ya, tapi digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif seperti itu. Itu sih. Oke, jadi dan hari ini memang rencana kita hari ini sebenarnya pengen membuat yang namanya 100 entrepreneur muda kampung Branti seperti itu. Semoga ini bisa terrealisasi untuk kedepannya. Amin, amin, amin. Saya doakan agar segera terrealisasi dan tentunya terus berkembang ya, entrepreneur-entrepreneur muda yang dapat memajukan desa Endah dan juga
kemungkinan suatu saat bisa memajukan kabupaten dan tentunya negara Indonesia tercinta. Oh ya, Endah, sepertinya ini ada sedikit gangguan terkait videonya. Mungkin bisa dimatikan terlebih dahulu dan dihidupkan kembali. Karena dari tadi posisinya masih ini ya, tidak ada gerakan. Oke.